ketika api itu menyala, siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Ya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya Lahang Ipui. Saya berasal dari Kalimantan, dan puji Tuhan saya sudah dikaruniai seorang istri dan 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan lagi. Puji Tuhan, itulah berkat Tuhan untuk saya dengan istri, di mana kami dikaruniai 3 orang anak. Ya, demikian Bapak Ibu, saya melayani di Gereja Kemah Injil yang ada di Caruban, tepatnya di Desa Pulerejo. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Pulerejo. Saya sudah kurang lebih hampir 8 tahun berada di gereja ini, dan puji Tuhan, Tuhan terus memakai untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Kemah Injil di Pulerejo. Ya, baik Bapak Ibu, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yang dimana saya dipercayakan oleh suara Tuhan dari Silo di Caruban, ya. Ya, oleh karunia Tuhan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita dengan tema Revival Again. Ya, puji Tuhan, di mana kita diminta untuk bertobat kembali, ya. Nah, sebelum lebih jauh kita melihat kebenaran firman Tuhan, atau saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian bagi kami dan menjadi berkat bagi kami, serta menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, di mana kami akan menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita adalah Revival Again. Kita membuka saya membawa kita melihat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang di tangannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau
telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ya, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa ini adalah wahyu yang diberikan kepada hambanya Yohanes ketika dia berada dari pembuangan di Pulau Patmos, di mana Yesus menyatakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang kepada hambanya itu Yohanes, dan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes, ya, di sini dikatakan bahwa inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, itulah Yesus Kristus yang memerintahkan kepada Yohanes untuk menuliskan kepada jemaat di Efesus mengenai keadaan mereka, mengenai apa yang akan terjadi pada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Efesus adalah jemaat yang cukup dewasa secara rohani. Itu terbukti dari apa yang kita telah baca tadi. Di sana dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang bertekun. Ya, mereka bertekun. Ya, mereka dapat memberikan kriteria tentang seorang rasul. Jadi jemaat ini karena mereka sudah dewasa, mereka dapat menilai ini rasul ini palsu atau tidak. Ya, karena mereka sudah dewasa di dalam iman mereka, Bapak Ibu. Kemudian mereka adalah jemaat yang sabar menderita. Jadi salah satu ciri daripada jemaat yang sudah dewasa adalah mereka sabar menderita. Baik menderita aniaya secara fisik maupun secara non fisik, non verbal maupun verbal. Jadi jemaat di Efesus adalah jemaat yang sudah dewasa, karena mereka adalah jemaat yang sabar menderita. Kemudian Bapak Ibu, mereka di sini dikatakan membenci perbuatan-perbuatan kesesatan. Dalam ayat 6 dikatakan, ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Jadi Tuhan membenci Nikolaus dan ajarannya, karena ajaran mereka ini adalah ajaran sesat. Dan jemaat di Efesus membenci dan ajaran perbuatan-perbuatan kesesatan ini, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tanda-tanda daripada jemaat yang sudah dewasa. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9, bahwa ternyata di Efesus inilah Rasul Paulus mengajar murid-muridnya di sebuah ruang kuliah yang bernama Tiranus. Jadi rupanya di Efesus ini adalah tempat kuliah STT pertama, mungkin ya, boleh kita katakan begitu, karena Rasul Paulus mengajar murid-muridnya di Efesus pada waktu itu di ruang kuliah Tiranus ini. Nah, jadi jemaat ini adalah dari segi kedewasaan mereka sudah
dewasa sekali Bapak Ibu. Baik dalam iman mereka maupun dalam pengiringan mereka kepada Kristus, maupun juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang cukup dewasa. Namun ada yang menarik di sini bahwa ternyata jemaat yang dewasa ini dikecam oleh Yesus sebagai kepala gereja. Ya. Di dalam ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, gitu ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Yesus mencela mereka sekalipun dikatakan tadi mereka adalah jemaat yang sudah dewasa. Mereka adalah jemaat yang bertekun dalam pengajaran, dalam meneliti firman Tuhan, dalam mempelajari Alkitab. Mereka begitu bertekun. Mereka dapat memberikan kriteria seorang rasul itu sesat atau apa tidak, karena mereka paham firman Tuhan, ya. Dan mereka sabar menderita. Bahkan mereka adalah jemaat yang memiliki tempat khusus belajar firman Tuhan, yaitu ruang kuliah Tyrannus tadi. Namun demikian dikatakan bahwa Yesus mengecam mereka. Itulah sebabnya kita harus melihat hari ini apa yang menjadi alasan kenapa Yesus mengecam mereka. Mengapa Yesus mengecam jemaat yang dewasa ini? Bapak Ibu, di sana dikatakan alasannya adalah karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita merasa bahwa kita telah menjadi orang dewasa dalam iman kita. Tetapi ternyata dari sisi-sisi yang lain kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula bagaimana ketika kita mengenal Kristus, kita begitu bersemangat, ya. Bapak Ibu, mereka dikecam karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kemudian dikatakan bahwa mereka juga telah jatuh begitu dalam. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah ini dia, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula itu. Itulah sebabnya mereka jatuh begitu dalam dosa akibat meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, Tuhan menyuruh mereka bertobat, memerintahkan mereka bertobat. Jemaat Efesus ini bertobat, bukan hanya bertobat dari dosa-dosa moral. Dosa-dosa moral seperti mencuri, membunuh, berzina, ya, memfitnah orang lain dan sebagainya, itu dosa moral. Lebih dalam daripada itu Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak melakukan hal ini. Dosa-dosa moral itu mungkin mereka tidak lakukan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan bertobat? Bertobat artinya bahwa mereka harus kembali kepada kasih yang mula-mula, semangat yang mula-mula ketika mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan jemaat Efesus sehubungan dengan tema kita, Revival Again, bertobatlah kembali. Saudara dan saya mungkin tidak melakukan dosa moral seperti yang saya sampaikan tadi, mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Tetapi kita telah meninggalkan kasih kita mula-mula kita kepada Tuhan. Apa itu? Mungkin dahulunya kita adalah orang yang semangat berdoa. Sekarang bagaimana?
Mungkin dahulu kita adalah orang yang bersemangat memberitakan Injil. Sekarang bagaimana? Mungkin dahulu kita adalah orang yang giat di dalam pelayanan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika datang tantangan, khususnya di masa pandemi ini, kita telah kehilangan semangat itu. Spirit kasih yang mula-mula itu kita telah kehilangan. Kita akibat adanya tantangan yang besar dari pandemi COVID-19 ini mungkin, ya, atau mungkin ada penyebab tantangan yang lain, ya, dan kita mulai kendur, kasih kita kepada Tuhan mulai kendur, semangat kita untuk berdoa mulai kendur, apalagi berdoa untuk kota kita. Kita mulai tidak lagi peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan kasih kita kepada Tuhan sudah mulai dingin. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada jemaat di Efesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Kristus kepada mereka untuk kita juga. Dia berkata, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh, betapa dalamnya, betapa jauhnya kita telah meninggalkan Tuhan. Bertobatlah kembali, revival again, kembali kepada Tuhan, bertobat. Sebab jika tidak, dikatakan di sana bahwa di dalam ayat yang ke-5b, jika kita tidak bertobat, ada ancaman yang diberikan kepada kita. Ya. Di sana dikatakan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Tuhan akan memindahkan, mengambil Roh Kudus mungkin yang ada pada kita. Tuhan akan mengambil semangat itu. Tuhan akan mengambil mungkin iman kita dan memberikannya kepada yang lain. Ini celaka Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus bertobat. Bertobat. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, kita mengatakan bahwa saya bukan orang berdosa, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak korupsi. Tapi masalahnya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana doamu? Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Bagaimana semangatmu yang dulu? Apakah masih sama? Apakah dengan adanya tantangan besar ini yang kita hadapi, ya, kita lihat apakah kasih kita masih berkobar-kobar seperti ketika pada waktu awal kita mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap pelihara kehangatan kasih kita kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap berkobar-kobar dalam semangat kita, dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita harus tetap semangat untuk mendoakan kota kita, bersemangat untuk tetap melayani orang-orang yang terpinggirkan. Kita harus tetap bersemangat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kita harus tetap bersemangat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai tanda bahwa kasih kita yang mula-mula tetap tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah peduli dengan keadaan kita sebelumnya. Tetapi yang Dia pedulikan adalah bagaimana selanjutnya
kehidupan kita pada masa yang akan datang. Semangat. Seperti jemaat di Efesus ini. Lalu tiba-tiba datang tantangan dalam bentuk apapun. Dan akhirnya kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Maka Tuhan mengecam kita. Karena Dia tidak peduli dengan apa yang telah kita lakukan. Yang Dia perhitungkan adalah bagaimana selanjutnya kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan peringatan Tuhan. Bertobatlah. Lakukanlah kembali dahulu apa yang pernah engkau lakukan. Jika dahulunya engkau bersemangat dalam berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi orang-orang yang belum percaya, berdoa bagi kotamu, lakukanlah kembali. Jika dahulunya engkau begitu mengasihi Tuhan dan memiliki waktu khusus dengan Tuhan, jangan tinggalkan itu. Teruslah lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula kita lakukan dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Bertobat dari dosa akibat meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Bertobat dari dosa sebagai akibat dari kita meninggalkan kasih yang mula-mula itu, dan kembali lagi melakukan kasih yang mula-mula, hidup dalam kasih yang mula-mula. Lakukanlah lagi apa yang dahulu, kita lakukan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 107, ini berbicara tentang nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dalam Mazmur 107 ini ada 3 jenis manusia dan pergumulan mereka. Di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Artinya bahwa mereka tersesat. Mereka bingung dengan keadaan hidup mereka karena mereka tidak tahu jalan. Apa yang mereka harus lakukan mereka tidak tahu. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-10, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara besi. Mereka terikat, terbelenggu oleh dosa. Mereka dipenjarakan oleh dosa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dosa. Yang ketiga, ada orang yang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa. Kita tidak tahu apakah pandemi ini adalah akibat dari perbuatan kita yang berdosa. Atau ada mungkin yang penyakit yang kita alami selain daripada pandemi COVID-19 ini. Selain daripada COVID-19, ada orang yang sakit. Mereka tidak bisa menemukan, tidak mendapatkan kesembuhan. Dan yang keempat, ada orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal. Mereka melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ada orang yang ketika mereka ada dalam kesulitan, mereka juga
tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa keempat model orang ini dan apa yang mereka alami berbeda-beda ini. Ketika mereka di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Semua orang ini yang mengalami keadaan ini, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 juga, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi maksudnya Bapak Ibu, jika ada kondisi-kondisi tertentu yang saudara dan saya sedang alami saat ini, sebagai akibat dari kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih kita yang mula-mula dengan Tuhan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Di dalam Mazmur 107 ini dikatakan, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, ya. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Dibuatnya lah badai itu diam. Jadi ketika ada badai yang besar datang melanda hidup kita, ketika kita berseru atau bertobat kepada Tuhan, dibuatnya badai itu menjadi diam. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan tema kita, revival again. Bertobatlah, maka Tuhan akan melakukan, maka engkau akan melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupanmu selanjutnya. Jika kita berbalik kepada Tuhan, kepada cinta kasih kita yang mula-mula, melalui bagaimana kita membuktikan, kita mendoakan kota kita, mendoakan bangsa kita, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kita dan memberkati kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu, untuk para Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Jika hari-hari ini engkau sadar bahwa engkau telah begitu jauh meninggalkan Tuhan, kasihmu semakin dingin kepada Tuhan, saya berdoa untuk engkau, supaya Tuhan menolong engkau untuk kembali kepada Dia. Saya berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya dan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa, biarlah kami boleh kembali kepada Engkau, kembali kepada kasih yang mula-mula, kehangatan cinta kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kami, demikianlah juga kami harus bertobat dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengaplikasikan kasih kami yang mula-mula itu melalui perbuatan-perbuatan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Selamat sore, Tuhan memberkati.